Sahabat-sahabatku yang terkasih, salam satu hati dalam hati kudus Yesus. Allah tak pernah ingkar janji. Cintanya teguh menghadapi ketidaksetiaan, bahkan ketidakpercayaan manusia. Rencananya pasti menembus hati dan menuntun manusia-manusia yang tidak konsisten. Allah senang, Allah bahagia terhadap mereka yang mau membuka hati bagi kehadirannya. Dan untuk mereka yang mau membuka hati bagi kehadirannya, Allah menyediakan anugerah berupa cinta yang kuat dan pasti di dalam dirinya. Di antara manusia, Allah secara khusus berkenan kepada Maria. Ia memilih Maria sebagai bagian yang maha penting dari pemenuhan janjinya untuk menghadirkan juru selamat bagi dunia. Maria, seorang gadis belia yang memberikan seluruh dirinya bagi rencana Allah itu. Seorang gadis belia dengan kepribadian yang sangat mengagumkan. Ia seorang yang lemah lembut, tetapi sangat kuat. Seorang gadis belia yang mampu berdiri dan berdialog langsung dengan Gabriel, malaikat Tuhan, utusan Tuhan, di mana Zakaria ketika dikunjungi oleh malaikat Gabriel merasakan suatu ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya. Tetapi Maria mampu mengatasi ketakutannya untuk tetap berkontak, berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan hatinya, untuk merenungkan apakah arti salam itu, dan juga untuk berdialog dengan malaikat Gabriel. Seorang pribadi yang mampu menguasai ketakutannya, dan ini justru menandakan kesucian hati Maria yang luar biasa, sehingga ketakutan tidak menguasai dirinya. Maria juga mampu untuk menjawab iya terhadap rencana Allah agar Maria dapat mengandung putra tunggalnya. Maria dengan pasti menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan justru di sini kita merenungkan keluhuran martabat dari seorang Bunda Maria. Karena biasanya ketika manusia biasa berhadapan dengan yang ilahi, berhadapan dengan yang maha kudus, akan merasakan sebuah perasaan yang tidak pantas, rasa bersalah, sehingga
untuk berkomunikasi saja dengan figur itu rasanya begitu berat. Apalagi ini adalah menerima Yang Maha Kudus di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, menjadi bagian dari hidupnya. Dari jawabannya Maria, kita merasakan seorang dengan kepribadian yang sungguh-sungguh menghargai martabatnya, bahwa dirinya itu dapat dijadikan kediaman Yang Maha Kudus untuk dikandung, dilahirkan, dan dirawat. Ini suatu perasaan yang luar biasa dari seorang wanita muda, dari seorang gadis belia. Dan hal lain dari kepribadian Maria yang luar biasa adalah cintanya. Ia memiliki cinta, ia memiliki kepedulian, tetapi bukan sebuah cinta atau kepedulian yang pasif, melainkan sebuah cinta yang aktif, kreatif, dan memiliki inisiatif. Bacaan Injil hari ini kita merenungkan bagaimana kekuatan cinta seorang Maria. Ia dalam usia yang masih sangat muda dapat mengambil sebuah keputusan yang begitu mudah untuk mengunjungi Elizabeth, saudarinya yang hamil pada masa tuanya, dan dia mengandung Yohanes Pembaptis. Keputusan untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh, diperkirakan 120 km, dengan perkiraan waktu tempuh dengan berjalan kaki pada waktu itu adalah sekitar 3 sampai 4 hari. Bunda Maria benar-benar digerakkan oleh sebuah kekuatan di dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan cinta. Dan kekuatan itu sepertinya tidak dapat dibendung oleh Bunda Maria sejak ia menjawab iya terhadap tawaran Allah. Saat itu dia mengandung anak Allah. Dia mengandung Yesus di dalam dirinya. Dan anak Allah ini menjadi pusat seluruh perhatiannya. Juga menjadi pusat dan sumber dari cintanya, sumber dari sukacitanya, sumber dari kedamaiannya, sumber dari semangatnya, sumber dari kekuatannya. Maka tidak mengherankan kalau kehadiran Maria gadis muda ini begitu berarti bagi seorang Elizabeth, menghadirkan sukacita, kegembiraan, dan kekuatan. Ketika Maria menyalami Elizabeth, salamnya itu pun penuh dengan Roh Kudus yang memenuhi seluruh diri Elizabeth, sehingga dikatakan anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Sebuah kehadiran yang sungguh memberkati, kehadiran yang membawa Roh Kudus. Sahabat-sahabatku yang saya kasihi, kalau kita merenungkan, sebetulnya
di dalam diri kita pun ketika kita dibaptis, terlebih setelah menerima tubuh dan darah Kristus, kita mengandung Yesus yang sama di dalam hati kita. Seperti Bunda Maria, kita pun mengandung Yesus di dalam hati kita. Dan kenyataan ini memberikan sebuah kesadaran bahwa sampai sekarang pun Allah masih mencari orang yang mau membuka hati seluas-luasnya bagi kehadirannya dalam diri putranya. Sampai sekarang pun Allah masih memberikan tawaran bagi mereka yang mau menerima kehadirannya, yaitu berupa cinta yang kuat dan pasti, seperti Bunda Maria. Dan dalam hal ini, Bunda Maria seperti cermin yang menemani kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi diri kita sendiri. Apakah kita menyediakan tempat yang layak di dalam hati kita untuk kehadiran Yesus seperti Bunda Maria? Apakah kita menyediakan tempat yang luas di dalam hati kita bagi kehadiran Yesus seperti Bunda Maria? Apakah kita membiarkan Yesus menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber semangat, sumber kekuatan bagi kita? Atau kita lebih tertarik atau mabuk atau terbuai oleh hal-hal yang lain sebagai sumber cinta, kekuatan, dan penghiburan kita? Kita bercermin dari Bunda Maria yang menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan, penghiburan, cinta, dan semangatnya. Apakah kita membiarkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya membuat hati kita rela untuk memperbaharui relasi-relasi kita, sehingga kita dapat mengalami perjumpaan-perjumpaan yang menghidupkan dengan orang lain? Apakah Yesus yang kita kandung menjadi penggerak utama bagi kita dalam mempersiapkan Natal ini? Baik persiapan fisik seperti makan minum, dekorasi, acara-acara yang kita rancang, maupun terutama persiapan rohani seperti liturgi, puasa, doa-doa, usaha-usaha untuk rekonsiliasi, dan lain-lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, menjalani akhir dari masa penantian ini, mari kita mengambil waktu sejenak bersama dengan Bunda Maria. Mungkin ada hal-hal yang kita persiapkan, yang perlu kita buat untuk menyiapkan hati kita menyambut kelahirannya. Misalnya, mengaku dosa, ataupun inisiatif untuk
membereskan relasi-relasi kita, mulai dari relasi dengan mereka yang paling dekat dengan kita, anggota keluarga kita, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, sehingga Yesus sungguh lahir dalam sebuah relasi yang menghidupkan. Mungkin juga kita akan tergerak untuk mengikuti dorongan-dorongan hati kita, teristimewa dalam perbuatan baik, entah berderma, menolong orang lain, mendoakan, dan teristimewa bagi mereka yang benar-benar menderita akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan berbagai hal lain yang kita buat sehingga seperti Bunda Maria, seluruh diri kita menjadi siap untuk menerima kelahiran Yesus yang memberikan kebaharuan di dalam hidup kita. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat mempersiapkan perayaan kelahiran Yesus bersama dengan Bunda Maria. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sekalian cinta yang teguh dan pasti, agar dalam dan melalui kita, diri kita masing-masing, kita mengalami Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.